Shalom Bapak Ibu dan Saudara anggota PADL yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Berharap bahwa semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Puji Tuhan bahwa kita oleh anugerah Tuhan dipertemukan lagi dalam acara PA kita pada hari ini. Walaupun masih dalam bentuk virtual online, tapi kita bersyukur kita tetap beroleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan, kecukupan, kemenangan yang Tuhan beri kepada kami sampai saat ini. Terlebih kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus, yang membawa pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menjadi penolong yang setia sampai saat ini. Kami mau belajar bersama firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami semua untuk kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melanjutkan PA kita. Hari ini kita masuk ke Yunus pasal yang keempat. Kita sudah belajar dari kitab Yunus, pasal pertama, kedua, ketiga. Di pasal pertama kita telah belajar bahwa Tuhan memilih dan memanggil, menetapkan Yunus untuk melayani Tuhan dan mau mengutus Yunus ke Niniwe. Tetapi yang terjadi adalah dia berontak kepada Tuhan. Dia tidak taat. Dan kita sudah lihat bagaimana akibatnya. Bahwa orang yang tidak taat, dia terus hidup dalam keterpurukan. Di pasal yang kedua kita lihat bagaimana dia mengalami akan adanya penghukuman. Dia harus ada dalam perut ikan. Tapi oleh anugerah Tuhan di pasal yang kedua pun kita melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan. Bahwa Tuhan menjaga dan melindungi setelah Yunus mengalami pertobatan. Dan Tuhan menyelamatkan Yunus. Tapi di pasal yang ketiga, bertolak dari Yunus yang berdosa dan diselamatkan, Tuhan juga membawa dia untuk melihat bagaimana Niniwe yang berdosa itu diselamatkan. Melalui khotbah yang disampaikan oleh Yunus, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 dari pasal 3, dia sungguh-sungguh berkhotbah. Dan yang terjadi adalah bahwa di pasal yang ketiga ayat 10, Yunus khotbahnya membawa perubahan, ada pertobatan dari rajanya, rakyatnya sampai kepada ternak-ternaknya. Ada 120.000 orang bertobat. Saudara-saudara, dalam sejarah saya belum pernah mendengar ada pengkhotbah yang sekali berkhotbah 120.000 orang bertobat. Di hari Pentakosta 3.000 orang bertobat. Selanjutnya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, ada Reinhard Bonnke, bahkan Billy Graham dalam khotbahnya, saya belum pernah mendengar kalau sampai 100.000 atau 120.000 orang bertobat. Ini luar biasa sebenarnya. Yunus dalam khotbahnya dipakai oleh Tuhan dan menyebabkan sebuah revival, sebuah pertobatan yang luar biasa. Begitu banyak orang yang bertobat. Itu yang kita lihat di pasal yang ketiga. Mari kita lihat pasal yang keempat. Bagaimana sikap Yunus terhadap pertobatan orang Niniwe. Bagaimana sikap Tuhan terhadap Yunus. Di dalam pasal 4 ini kita menemukan dua sikap yang berbeda. Pasal 4 ini lebih tepat kita memberi judul Kasih Allah dan Kemarahan Yunus. Mari kita lihat di dalam pasal yang keempat ayat 1 disebutkan di sana, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Terjadi pertobatan luar biasa. Tapi yang terjadi adalah bahwa itu membuat Yunus kesal dan dia marah. Saudara-saudara, kita tentu bertanya, kenapa Yunus jadi marah? Mestinya kan dia senang.
khotbahnya ada hasil. Tapi malah di sini Yunus menjadi marah. Kenapa dia marah? Pertama karena sebenarnya dia ingin agar Niniwe itu dihancurkan. Itulah keinginan yang tertinggi yang dimiliki oleh Yunus. Dia lebih menginginkan penghukuman Tuhan atas Niniwe daripada pertobatannya. Saudara-saudara, tentu kemudian kita bertanya, kenapa? Yunus sebagai seorang hamba Tuhan, harusnya dia lebih menginginkan pertobatannya. Malah bertobat dia marah. Dia lebih ingin dihukum. Ya, alasannya karena memang orang Niniwe itu sangat terkenal justru karena kejahatannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka membunuh orang dengan kejam. Bahkan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil pun dibelah, lalu anaknya dibenturkan kepada benda yang keras, atau malah dicincang. Ada orang-orang yang mereka temui di padang gurun, mereka bisa memotong kakinya, tangannya, membiarkan sampai dia mati di padang gurun. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Dan Yunus berpikir bahwa orang-orang seperti itu lebih cocok dihukum daripada mereka bertobat. Karena itu dia marah, karena dia lebih menginginkan pertobatan mereka. Bagaimana dengan kita? Mungkin dalam hidup kita ada orang-orang yang membuat kita marah. Bagaimana kalau suatu ketika kita dengar bahwa orang itu bertobat? Apakah kita turut senang berita pertobatan dari orang yang kita marah, ternyata dia bertobat? Atau malah menambah kemarahan kita karena sebenarnya kita tidak mengharapkan pertobatannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa selanjutnya kenapa Yunus itu menjadi marah. Alasan yang kedua adalah karena sebenarnya dalam ayat 3 dan ayat 4 itu dia berkhotbah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini sebuah nubuatan. Dan kalau kita cermati sebenarnya dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 22, di sana disebutkan bahwa kalau seorang nabi bernubuat dan itu tidak terjadi, maka sebenarnya nubuatan itu tidak datang dari Tuhan. Sehingga dalam ayat yang keempat secara khusus dari pasal 3, dia sudah menubuatkan di sana 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, ia telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Artinya bahwa sebenarnya dia keluar kota itu, dia buat sebuah pondok, dia tinggal di situ, dan dia berharap bahwa penghukuman Tuhan justru nyata. Mengapa dia keluar kota? Karena sebenarnya nubuatan di dalam ayat 4 ditunggang balikan itu sama dengan apa yang dilakukan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Tuhan mengirim api belerang dari langit dan membakar hangus kota itu. Sehingga dia harus keluar, karena dia tentu tidak mau turut hangus juga oleh api belerang itu. Dia mau lihat, mungkin dia terus lihat ke langit. Kapan itu api belerang itu turun membakar kota Niniwe? Dan ternyata tidak terjadi. Di sini kita lihat bahwa Yunus itu memikirkan tentang saya sudah berbuat, kenapa tidak terjadi? Nanti orang pikir saya nabi palsu dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, egonya, kepentingan diri sendirinya itu menjadi pusat. Dia tidak melayani
mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan soal Tuhan senang, tapi egonya masih kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan, kita harus berdoa supaya oleh pertolongan Tuhan, yang kita lakukan dalam hidup kita bukan diri kita, tetapi Tuhan. Bukan ego kita, tapi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah rencana Tuhan, maksud Tuhan yang tergenapi. Kenapa banyak orang yang melayani Tuhan dan dia kecewa, dia bisa marah sama Tuhan, dia hidupnya jadi susah. Karena apa? Karena sebenarnya yang dia lakukan, yang dia harapkan terjadi adalah keinginannya, adalah agendanya, adalah tujuannya, dan bukan keinginan Tuhan, agendanya Tuhan, tujuannya Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua alasan itu menunjukkan bahwa Yunus menjadi marah. Pertama, karena dia lebih mengharapkan penghukuman. Yang kedua adalah bahwa dia berpikir tentang dirinya sendiri. Egonya lebih muncul di situ. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Yunus dapat saja mengingat apa yang dibuat Tuhan untuk dirinya, dia yang sudah berdosa, tapi ketika dia bertobat, Tuhan mau mengampuni dia dan Tuhan memulihkan keadaan. Harusnya dia bercermin dari dirinya. Iya kan? Saya juga sebenarnya bukan orang yang benar di mata Tuhan. Saya juga adalah orang yang berdosa. Tapi ketika saya minta ampun, Tuhan mengampuni saya. Sebenarnya sikap seperti ini juga Tuhan ingatkan, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita semua. Dalam Matius pasal yang ke-18, di sana kita lihat mulai dari ayat 21 tentang seorang tuan yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan dia dapati bahwa ada orang yang punya hutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, 10.000 talenta, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar sama dengan upah pekerja kasar atau upah tukang buruh harian. Dan kalau kita mencoba untuk menghitung, maka sebenarnya 10.000 kali 6.000 kali 150.000, upah tukang saat ini 150.000. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang, tapi kita sebut rata-rata saja. Maka itu sudah sekitar 9 triliun. Hamba itu punya hutang. Tapi ternyata ketika dia merendahkan diri, dia mohon belas kasihan Tuhan, maka Tuannya itu menghapuskan hutangnya. Tapi setelah dia keluar dari rumah tuannya, dia ketemu dengan seorang saudara yang hanya berhutang 300 dinar. Itu sekitar 10 juta. Dia menangkap temannya yang berhutang itu, lalu kemudian dia memasukkan dalam penjara. Perhatikan di situ bahwa ketika tuannya menyangkali, tuannya marah. Bayangkan 9 triliun dihapuskan. Tapi hanya saudaranya 10 juta ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Hal itu sebenarnya memberikan kepada kita pengajaran bahwa 9 triliun itu adalah dosa kita kepada Allah. 10 juta itu adalah kesalahan manusia terhadap kita. Kalau saja kita mengingat bahwa dosa kita yang besar sudah diampuni oleh Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita juga memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan yang kepadanya orang Niniwe berdosa saja masih mengasihi orang Niniwe, memulihkan mereka kalau mereka bertobat. Maka seharusnya Yunus juga bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Di dalam ayat yang kedua,
kita lihat di situ bahwa Yunus menyampaikan argumennya. Dia mencoba untuk membenarkan dirinya di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Yunus, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bapak Ibu perhatikan bahwa Yunus membenarkan diri dan menyalahkan Tuhan. Kalau kita ingat dalam Kejadian pasal 3 di Taman Eden, ketika manusia berdosa, Adam menyalahkan perempuan yang diberikan Tuhan. Itulah Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tapi Yunus lebih hebat lagi. Dia merasa dirinya benar, dan malah yang dia salahkan adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, hal itu juga sebenarnya terjadi dalam konteks perjanjian baru. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan tentang talenta? Ada yang diberi 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Perhatikan apa yang dilakukan oleh hamba yang punya 1 talenta. Aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam, yang menumpahi di tempat di mana dia tidak menabur. Dia yang tidak menjalankan talenta, dia tidak menyadari kesalahannya, malah yang terjadi adalah dia menyalahkan, dia menghitung-hitungan, membuat perhitungan sama Tuhan. Bahasa Alkitabnya disebut dengan poneros, hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Yunus, bahwa dia mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Di satu sisi dia membenarkan dirinya, tapi di sisi yang lain justru dia menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita pernah berpikir kita yang benar, orang lain yang salah? Kalau masih ada orang lain, oke, mungkin juga orang lain ada kesalahannya. Tapi Bapak Ibu, bahwa ini dia menyalahkan Tuhan. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu pernah menyalahkan Tuhan? Kalau memang Tuhan ada, kenapa saya mengalami keadaan seperti ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah, mari kita secara pribadi dalam semua hal yang terjadi dalam hidup kita, sebelum mungkin kita berpikir tentang orang lain yang mungkin punya andil dalam masalah yang kita hadapi, pertama kita harus memikirkan, mengintrospeksi diri kita sendiri. Tapi yang lebih dari itu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dia Tuhan, dia berdaulat, dia melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Dan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan pasti punya maksud baik untuk diri kita. Dalam konteks Yunus sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Tuhan sebenarnya ingin menyadarkan Yunus. Dan kalau saja dia sadar, oh iya, aku berdosa, Tuhan sudah mengampuni saya, maka orang Niniwe pun berdosa dan Tuhan mengampuni mereka. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan Yunus begitu kuat, sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8, itu disebutkan bahwa Yunus ia minta supaya dia mati saja, karena dia melihat pertobatan orang Niniwe. Dan
itu membuat dia kesal dan marah. Dan dia ingin supaya dia mati. Ayat yang ketiga. Sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Sebenarnya di dalam Alkitab ada dua hamba Tuhan yang sebenarnya minta mati. Ada Yunus, tapi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 ada juga Elia. Minta juga dia, lebih baik aku mati saja, minta supaya mati. Tapi titik berangkatnya beda. Elia, kenapa dia minta mati? Karena dia merasa nggak berhasil. Merasa bahwa apa yang dilakukan itu nggak ada hasilnya. Dalam sebuah cerita tentang pelayanan misi, ada seorang hamba Tuhan yang melayani di satu tempat, namanya Fraser, bersama dengan keluarganya melayani, tapi bertahun-tahun tidak ada yang bertobat. Maka dalam satu doanya, dia berdoa, Tuhan, kalau saya melayani dan tidak ada hasilnya, maka lebih baik cabutlah nyawa. Karena aku gak berhasil, aku gak berguna. Istrinya mendengar doa itu, dan istrinya menulis surat kepada orang tua dari Fraser. Lalu apa yang terjadi? Dia sampaikan itu dengan tujuan minta dukungan doa. Dan puji Tuhan, orang tuanya menghimpunkan teman-temannya. Lalu mereka mulai berdoa untuk keluarga ini. Apa yang terjadi? Dalam tahun-tahun di depannya, ternyata terjadi sebuah kegerakan rohani yang luar biasa. Ribuan orang datang kepada Tuhan. Fraser sama dengan ini, yang putus asa karena apa yang dikerjakan sepertinya tidak ada hasil. Sangat berbeda dengan Yunus. Dia justru ingin mati karena dia lihat keberhasilan Elia dan Fraser. Bertobat, ada yang bertobat, putus asa. Tapi yang terjadi dengan Yunus adalah dia berkorban dan ada hasil yang luar biasa. Penuaian besar-besaran, terjadi revival luar biasa. 120.000 orang bertobat. Tapi yang terjadi adalah dia malah ingin mati. Harusnya dia bersukacita, karena bukankah firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, surga bertepik-sorak. Sekarang ini bukan satu orang. Kalau satu saja surga bertepik-sorak, apalagi 120.000 orang bertobat. Saya kira surga sangat bertepik-sorak. Ada sukacita besar di sana. Tapi lain dengan hamba Tuhan. Dia malah kesal, marah, putus asa, dan ingin mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat selanjutnya bahwa dia juga marah. Di ayat yang ke-8, di sana disebutkan, lalu atas penentuan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus dan menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jara. Dalam cerita tentang Yunus, ada satu kali ditekankan Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang terjadi? Bahwa disebutkan di sana, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ular dan menggerek pohon jarak itu sehingga itu layu. Lalu ayat yang ke-8 bagian terakhir, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini bahwa Yunus bersukacita atas pohon jarak itu.
sangat bersukacita atas pohon itu yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ketika pohon itu digerek oleh ulat, dia jadi marah. Saudara-saudara, dalam hal melayani Tuhan, apa yang menentukan sukacita kita dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan? Yunus bersukacita dan sangat bersukacita atas sarana yang diberikan oleh Tuhan. Itulah pohon itu. Dan Tuhan memang maksudnya baik, supaya dia terhibur dari kekesalan. Ayat yang ke-6. Saudara-saudara, Tuhan memang adalah Allah kita yang bisa menyediakan semua sarana. Dan puji Tuhan, ada banyak sarana yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita hidup sampai saat ini, itu juga karena kelengkapan bersifat sarana yang Tuhan beri kepada kita. Tapi jangan sukacita kita itu terletak pada sarana. Kalau kita lihat di dalam kitab Yunus, ada 4 kali dipakai atas penentuan Tuhan. Pertama, di pasal yang pertama ayat yang ke-17, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Ikan ini Tuhan pakai sebagai sarana untuk menolong Yunus. Lalu yang kedua, ayat 6 tadi, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak. Tuhan menentukan datang ikan. Tuhan menentukan tumbuh pohon jarak. Artinya apa? Tuhan menggunakan alam semesta ini dan semua yang ada di dalamnya untuk menolong kita. Tapi lihat bahwa alam semesta ini pun bisa dipakai sebagai alat penghukuman Tuhan untuk kita. Kalau kita lihat di dalam ayat 7, atas penentuan Allah datanglah seekor ular untuk menggerek pohon jarak itu. Lalu ayat yang ke-8, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Artinya bahwa ular, angin yang panas terik itu sebagai alat penghukuman untuk Yunus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka sebenarnya sukacita kita tidak harus terletak kepada apa yang diberikan kepada kita yang bersifat sarana. Tapi harusnya sukacita kita terletak pada apa yang menjadi sasaran. Mari kita lihat selanjutnya bahwa di ayat yang keempat ada teguran Tuhan terhadap Yunus. Tegurannya adalah, layakkah engkau marah? Sebenarnya pertanyaan ini bersifat retorik. Pertanyaan ini bisa juga dimaknai bahwa sebenarnya engkau tidak layak marah. Tidak ada alasan untuk engkau marah. Perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Dia adalah Allah yang adil. Maka dia berdaulat untuk menghukum. Tapi dia juga berdaulat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada siapapun, tentu yang mau bertobat. Allah yang adil adalah Allah yang menghukum orang yang berdosa. Tapi Allah yang adil adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni orang yang mau bertobat. Ini keadilan Tuhan. Maka sebenarnya dengan pertanyaan, layakkah engkau marah? Dan itu sebenarnya diulangi lagi di ayat yang ke-9. Tapi istilah layakkah engkau marah di ayat ke-4 sebenarnya menunjuk kepada pertobatan Niniwe. Artinya engkau tidak layak marah. Harusnya engkau layak bersukacita. Saudara yang dikasihi itu, kalau saudara pernah marah terhadap seorang yang menyakiti saudara dan dia bertobat, dengan baik-baik Tuhan sementara ngomong kepada saudara, layakkah engkau marah? Engkau sebenarnya tidak layak marah. Engkau sebenarnya harus layaknya itu bersukacita. Iya ya.
Dia dulu menyakiti saya karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sekarang dia bertobat. Puji Tuhan. Lebih layak bersukacita. Mari kita lihat bahwa teguran itu di ayat yang keempat itu diulangi di ayat 9. Di ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Pertama dia marah karena orang ini bertobat. Sekarang dia marah karena pohon jarak itu. Layakkah engkau marah? Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa Tuhan itu ingin berkata bahwa engkau tidak layak marah karena pohon jarak itu. Karena apa? Karena engkau tidak berinvestasi apa? Disebutkan di dalam ayat 9, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu ayat 10 berkata, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pun. Pohon yang kepadanya engkau tidak berinvestasi apa-apa, engkau marah. Pohon yang tumbuh dalam satu malam dan mati dalam satu malam, engkau marah. Pohon itu memiliki dimensi kesementaraan, engkau marah. Tapi terhadap manusia yang memiliki dimensi kekekalan, engkau ingin mereka dihukum. Engkau sebenarnya tidak layak untuk marah. Mari kita lihat terhadap teguran yang diberikan oleh Tuhan di ayat 4 dan ayat 9. Mari kita lihat bagaimana sikap Yunus. Perhatikan bahwa Allah tidak memberi kematian, walaupun memang Yunus minta mati. Saudara, hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau saudara pengen mati, kalau Tuhan memang tidak mengendaki, nah mati-mati. Tapi kalau kita pengen hidup selama mungkin, seperti Khairul Anwar, hidup 1000 tahun. Tapi kalau Tuhan mengendaki, saya pernah dapat informasi bahwa dia umurnya kurang lebih 30 tahun saja. Saudara, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Walaupun kita minta. Artinya apa? Allah berdaulat atas doa-doa kita. Dia tahu mana yang akan dijawab ya, dan apa yang dijawab oleh Tuhan dengan tidak. Dengan demikian sebenarnya, secara tidak langsung Tuhan berkata begini, Yunus, aku tetap mengasihi engkau. Aku belum selesai dengan engkau. Aku tetap mengasihi engkau. Engkau pengen mati, engkau masih hidup. Artinya, aku tetap mengasihi engkau. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa teguran Tuhan itu adalah teguran yang memang teguran yang halus, tidak keras. Oh saudara, ada saat di mana Tuhan menegur keras, tapi ada saat di mana memang Dia menegur, tapi itu bersifat halus. Bobot teguran terhadap setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan yang mengatur takaran teguran itu. Ada saat di mana Dia menegur dengan keras, bahwa Yunus harus terus terpuruk sampai ada di perut ikan. Tapi kali ini ada teguran Tuhan, tapi tegurannya itu bersifat halus. Dan perhatikan bahwa Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap berurusan dengan hamba. Saudara-saudara, dalam hidup kita, ketika kita misalnya jatuh dalam dosa dan kita berdoa kepada Tuhan, mungkin kita beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli terhadap hidup kita lagi. Tapi dengan baik-baik sekali lagi, Tuhan sementara peduli terhadap hidup kita.
Mari kita lihat bahwa Tuhan memperhatikan Yunus dan berbicara kepada Yunus. Sekalipun sebenarnya kalau kita mulai lihat dari ayat 8, ayat 9, itu di sana Yunus itu tidak berbicara kepada Allah. Dia hanya sedang bersungut-sungut. Saudara-saudara, kalau dalam hidup ini sekali lagi kita tidak melakukan agendanya Tuhan dalam hidup ini, kita hanya melakukan agenda hidup kita, maka hidup kita akan diwarnai oleh sungut-sungut. Dari satu sungutan kepada hal yang lain. Tapi kalau kita hidup dan melakukan agendanya Tuhan, maka yang terjadi adalah kita hidup dari satu ucapan syukur kepada ucapan syukur yang lain. Mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Bersyukur atau bersyukur? Saudara, Tuhan mau supaya kita memprioritaskan agenda, supaya hidup kita terus diwarnai dengan ucapan syukur dari waktu ke waktu. Dan itu tandanya kita sungguh menikmati kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak meninggalkan Yunus sama sekali. Sekalipun dari sudut pandang Yunus, Allah telah meninggalkan dia. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa Allah sudah meninggalkan kita? Allah tidak peduli lagi dengan kita. Kalau saudara lihat di ayat 4, itu di sana Tuhan bertanya dan Yunus tidak menjawab. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, lalu Bapak Ibu bertanya sesuatu dan anak itu tidak menjawab, itu namanya anak itu sudah kurang ajar terhadap orang tua. Tapi perhatikan di sini bahwa Allah bertanya, Yunus tidak menjawab, tapi Allah tetap memiliki kasih sayang terhadap Yunus. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 kelihatannya Allah meninggalkan Yunus karena Allah tidak berbicara kepadanya. Lihat saudara, ayat 4 Allah berbicara, Yunus tidak menjawab. Tapi kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat 8, mulai dari ayat 5, 6, 7 dan 8, di sana kita lihat bahwa Allah sudah tidak lagi berbicara kepada Yunus. Walau demikian, Allah sebenarnya tidak meninggalkan Yunus. Tapi dari sini kita juga belajar bahwa sewaktu-waktu Allah memang berdiam. Tapi tidak berarti bahwa dia sudah tidak mengasihi kita lagi. Dalam ayat yang ke-6 sampai 8 ada 3 kali kata atas penentuan Tuhan. Dan betul bahwa Tuhan berdaulat untuk menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Dan kata penentuan atas penentuan Tuhan itu adalah kata yang diambil dari kebiasaan raja-raja di Timur Tengah kuno. Ketika raja sudah mengambil keputusan dan memeteraikan dengan cincin raja, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan. Hidup ini bukan ditentukan oleh kita, tapi lihat atas penentuan Tuhan, atas penetapan Tuhan. Saudara, mari kita terus peka memahami apa yang ditetapkan Tuhan untuk kita, supaya kita tidak ngotot dengan apa yang kita pikir baik dan kita ingin Allah setuju dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang terjadi dalam hidup ini adalah mari kita mengerti apa yang ditetapkan Tuhan untuk kita dan kita menaati itu. Saudara, ayat yang sama dipakai juga oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru tentang penetapan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saudara, keselamatan kita adalah penentuan Tuhan. Pilihan kita untuk mengikut Dia dan melayani Dia adalah atas penetapan Tuhan. Seluruh hidup kita ada blueprintnya, ada garisnya yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan bagi kita, aspek yang terpenting adalah memahaminya dan hidup dalam ketaatan. Mari kita lihat bahwa Tuhan walaupun dalam kasih-Nya, Dia tetap ingin supaya mendisiplinkan kita. Melalui apa yang terjadi di sekitar Yunus. Secara khusus di dalam ayat yang ke-6 sampai 8. Di sana Tuhan menggunakan situasi sekitar untuk mengajar, memberi disiplin kepada Yunus. Ada tanaman dipakai untuk mengajar Yunus, ada ulat dipakai untuk mengajar Yunus, ada juga angin dipakai oleh Tuhan untuk mendidik, mengajar kita, melatih kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan bisa pakai situasi di sekitar kita untuk mendidik kita. Tapi Dia tidak hanya menggunakan situasi di sekitar kita. Perhatikan mulai dari ayat 9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Di sana Allah menggunakan firman-Nya untuk mendidik, untuk melatih kita. Saudara, di sini kita lihat bahwa inilah sumber utama, inilah cara utama dari Tuhan untuk melatih hidup kita, mendidik hidup kita, supaya kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dalam hidup kita mengikut Tuhan, ada dua kata yang sebenarnya kita harus pilih di dalam hidup kita mengikut Tuhan. Pertama adalah ditolong Tuhan atau dilatih Tuhan. Saudara, sebenarnya kita semua pengen ditolong Tuhan. Kenapa? Karena ditolong Tuhan itu langsung. Tapi kalau dilatih Tuhan itu butuh proses. Kalau ditolong Tuhan itu enak. Kalau dilatih Tuhan itu menyakitkan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak selalu menolong kita. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, dengan situasi yang ada di sekitar kita, tapi terlebih melalui firman, Allah sementara melatih kita. Supaya kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kalau ditolong oleh Tuhan, yang baik itu keadaan kita. Langsung baik. Selesai, enak. Tapi kalau dilatih oleh Tuhan, fokusnya bukan keadaan kita, tapi diri kita, karakter kita, hidup kita. Maka sebenarnya bagi kita lebih senang ditolong Tuhan. Tapi bagi Tuhan, Dia lebih senang melatih kita. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan tetap berurusan dengan Yunus untuk melatih dia, untuk mendidik dia. Supaya apa? Yunus semakin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perhatikan bahwa dalam bagian ini kita bisa belajar bahwa Tuhan menggunakan pohon jarak ini untuk mengajar Yunus bahwa terhadap pohon jarak yang engkau tidak pernah tanam, yang tumbuh semalam dan mati semalam, engkau sedih. Bagaimana mungkin aku tidak sayang orang Niniwe, kota yang besar. Perhatikan yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Artinya,
Tuhan tahu bahwa Niniwe jahat seperti itu, karena mereka tidak tahu kebenaran. Mata rohani mereka dibutakan oleh ilah zaman. Mereka hanya hidup untuk diri dan kesenangan mereka. Mereka tidak mengerti kebenaran. Itu sebabnya Tuhan mengutus Yunus ke sana. Dan sebenarnya secara lebih besar, Tuhan sebenarnya memilih Israel untuk apa? Memilih Israel supaya Israel menjadi alat di tangan Tuhan, supaya mereka bisa pergi dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan untuk kali ini Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada bangsa-bangsa lain yang hidup dalam dosa karena mereka tidak mengerti kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bisa mereka mengerti kebenaran kalau tidak ada orang yang menyampaikan kebenaran itu? Bagaimana ada orang yang menyampaikan kebenaran itu kalau tidak ada yang bersedia untuk pergi seperti Yunus itu, supaya mereka bisa mendengar tentang kebenaran, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kitab Yunus ini bahwa sebenarnya pertama, Allah mengasihi orang berdosa. Allah mau supaya siapapun dari segenap suku, kaum dan bahasa diselamatkan oleh Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Allah menghendaki semua supaya semua orang diselamatkan, berpaling dan bertobat. Untuk setiap orang yang saat ini hidup dalam dosa, itu karena mereka belum tahu kebenaran. Makanya dalam kitab Yunus ini juga kita belajar bahwa Tuhan membangkitkan setiap anak-anaknya. Tuhan membangkitkan orang-orang percaya untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk segenap suku, kaum dan bahasa. Ada yang harus pergi seperti Yunus. Kita berdoa supaya semua orang yang dipanggil, yang ditetapkan dan yang diutus memiliki kerelaan, sukacita, kesungguhan untuk pergi. Sedangkan Yunus ogah-ogahan saja, itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Apalagi kalau seorang taat kepada Tuhan dengan sukacita, maka rencana Tuhan pasti tergenapi dalam dan melalui hidup hamba Tuhan itu, tetapi juga melalui semua suku yang mendengarkan kabar baik bisa diselamatkan. Sebagai orang percaya secara keseluruhan, tidak semua harus pergi seperti Yunus. Tapi mari kita semua mengambil bagian untuk berdiri bagi para utusan yang mungkin mereka lemah dan terbatas. Kekuatan mereka ada pada setiap orang yang menopang mereka. Dan kita punya core bisnis yang sama, yaitu supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan. Karena bukankah Niniwe yang jahat saja bisa bertobat setelah mendengarkan khotbah Yunus? Mari kita berdoa supaya semua suku, kaum dan bahasa yang saat ini menolak Allah, yang punya ilah yang lain seperti orang Niniwe punya Dagon, yang saat ini hidup dalam kejahatan, mereka pun beroleh kesempatan untuk bisa mendengar tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi mereka, supaya mereka pun percaya dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan kiranya Roh-Mu menolong kami dalam melakukan firman. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami beroleh kesempatan juga untuk berdoa kepada-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan memberkati kami secara pribadi, memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan memberkati persekutuan pelayanan kami, memberkati bangsa kami. Saat ini kami berdoa menopang sepenuhnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua anggota kabinet,
TNI, Polri, juga untuk setiap kepala daerah, sampai yang dekat dengan kami. Tuhan terus memberkati dan memakai mereka, supaya oleh anugerah Tuhan, pemerintahan kami menolong keadaan bangsa kami sanggup menghadapi krisis yang ada karena pertolongan Tuhan. Berdoa untuk dokter, para perawat, supaya kasih-Mu terus menjadi bagian mereka. Berdoa untuk semua orang yang dalam keadaan sakit pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, supaya oleh anugerah Tuhan mereka pulih, sembuh karena pertolongan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Yayasan DER, supaya Tuhan Engkau berkati. Berkati Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Ibu Devi dan semua anggota pembina, juga untuk Bapak Patuhan Simatupang dan semua pengurus. Berdoa juga untuk pengawas, berdoa juga untuk semua staf yang ada di kantor pusat maupun juga yang di setiap unit kerja, yang ada di Lagoboti, di Sekolah Noah, di Rumah V, dan di setiap unit yang lain. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkenan menolong, memberkati. Kami pun berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberkati semua usaha dan pekerjaan anggota PADEL, supaya Tuhan Engkau tolong. Berkati semua anak-anak yang dalam keadaan studi, cucu-cucu, supaya Tuhan beri hikmat. Untuk semua anggota keluarga yang bekerja, Tuhan Engkau mengangkat tangan memberkati, membuat berhasil apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, sehingga terus ada kecukupan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami terus berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, supaya Tuhan Engkau memberikan akan adanya kesatuan untuk terus bergandeng tangan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami. Kami pun berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati semua utusan gereja, para misionaris dalam perjuangan pelayanan di garis depan pemberitaan kabar baik. Tuhan berkenan menolong mereka, berikan kecukupan, berikan kepada mereka sukacita, penghiburan, semangat yang terus berkobar untuk memberitakan kabar baik. Jaga dan lindungi mereka, lepaskan dari semua yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati secara khusus untuk saudara kami, Bapak Luhut Panjaitan, yang oleh anugerah Tuhan saat ini menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Tugas hamba-Mu begitu banyak. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati, supaya Pak Luhut dalam keadaan sehat, penuh dengan damai sejahtera sukacita, bersama dengan Ibu Devi yang terus menjadi penopang yang setia untuk Pak Luhut. Jangan lindungi dua hamba-Mu dan berkati mereka dalam seluruh hidup mereka. Berkati kami semua Tuhan. Hamba berdoa untuk yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati, yang jatuh Tuhan Engkau angkat, yang dalam keadaan berkekurangan Tuhan memberi kecukupan, bahkan yang dalam menghadapi masalah besar, berat, dan nyaris putus asa, Tuhan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur kami dapat menaikkan doa kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kami semua saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.